Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Parah. Restorasi Om Brewok berujung di bui. So ingatkan moral padahal partainya sarang penyamun uang haram. Yang isinya para perampok uang rakyat. Hahaha. Moral yang mana Sekali 3 uang dengan capres yang mereka banggakan seakan semua langkahnya menggali kuburnya sendiri. Anies hanya kartu mati Ya mati semati-matinya. Mereka yang ngomong tentang moral harusnya melihat ke dalam dirinya sendiri gitu. Jadi kalau tidak itu kan jadi lucu gitu. Seperti Pak Surya Paloh sendiri gitu, bicara soal moral, beliau sendiri aja kalau boleh dikatakan kan nggak bermoral juga gitu. Amin Rais kemarin gitu mau ngacak-ngacak Solo, mau mengusulkan Pak Jokowi, sampai hari ini juga enggak gitu kan. Jadi kalimatnya itu apa, kayak kentut aja gitu, cuma bau kemana-mana, nggak pernah kelihatan gitu. Kesalahan terbesar Partai Nasdem adalah hirau terhadap corak suara basis pemilihnya sendiri yang sebetulnya sudah cukup mapan. Kini banyak tokoh-tokohnya yang meninggalkan Nasdem. Ditambah elektabilitas Anies yang terus merosot, koalisi bentukan Nasdem, yaitu koalisi perubahan ya, tampak semakin kehilangan kepercayaan dirinya. Komentar Pak Surya Paloh tentang moral gitu. Jadi kemarin saya baca di tagline Metro TV, beliau menyampaikan bahwa pembiaran di medsos ini bisa merusak moral bangsa Indonesia gitu. Menarik karena yang menyampaikan ini Pak Surya Paloh yang baru saja dihajar badai politik yang begitu menggegerkan perpolitikan Indonesia, bahwa beliau pernah berjanji Nasdem akan dibubarkan kalau ada satu saja orang Nasdem yang korupsi. Lalu sekarang kan sudah ada 3 kalau nggak salah itu. Tetap aja kan pura-pura lupa gitu. Jadi amnesia gitu Pak Surya Paloh. Nah, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Dhani Pomanto pada 1 Juli kemarin resmi mengundurkan diri dari Partai Nasdem. Akhir surat pengunduran diri tersebut, Mas Dhani menyatakan pengunduran diri sebagai anggota Partai Nasdem dengan alasan keluarga dan politik. Mas Dhani menyampaikan juga bahwa pengunduran dirinya dari Partai Nasdem dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Dia kemudian mengucapkan terima kasih kepada Nasdem yang telah bekerja sama dengannya selama ini. Berceloteh manusia-manusia yang seolah-olah punya moral tinggi ini gitu kan. Banyak orang-orang pintar di Indonesia sebagai public figure, ya termasuk Pak Surya Paloh sendiri, Pak JK, Pak SBY, Pak Amin Rais, bahwa Dhani mengundurkan diri salah satunya karena pencapresan Anies oleh Nasdem. Dari mulai promo, bangun infrastruktur disalahkan, semuanya disalahkan. Padahal perjalanan 10 tahun Pak Jokowi menjadi presiden itu luar biasa perubahan yang dia lakukan itu. Karena resonansinya dia membuat resonansi sendiri karena tidak bisa diambil dari yang sebelumnya gitu. Nggak ada yang diambil contoh atau bisa diteruskan dari kepemimpinan sebelumnya, itu dari Orba, dari Pak SBY, nggak ada yang bisa diteruskan. Kata Mas Dhani, iya, saya kira bisa juga alasan itu, atau itu maksudnya pencapresan Anies ya, karena ini pilihan pribadi, tapi saya kira bukan satu-satunya alasan itu, kata Mas Dhani kepada wartawan ya hari Senin ini. Nah, kalau terus kalian yang moral rendahan ini terus ngomongin moral ini ke depan kan kacau ya kan? Agak apa ya, kita dengarnya pun geli gitu. Kuping kita nih ikut kayak geli-geli gitu. Karena yang ngomong itu tidak bertanggung jawab dan dia sendiri tidak mencontohkan dirinya sebagai orang yang bermoral. Ngomongin korupsi, dia sendiri pun korupsi gitu aja. Apa juga yang mau kalian contohkan sebagai orang-orang yang dianggap menganggap diri kalian itu orang baik dan bermoral, beretika, berakhlak? Nggak ada. Teman-teman, sebenarnya nggak baru ini aja kader Nasdem mundur pasca pencapresan Pak Anies. Pertama, Bang Zulfan Lindan
mantan anggota DPR RI ini resign dari Partai Nasdem setelah pernyataannya terkait Anies Baswedan yang disebut sebagai antitesis Jokowi. Jadi sebenarnya ini orang pintar, kalau nggak bijak ya kayak gini nih. Jadi ngomongin orang tapi dirinya sendiri itu sebenarnya bau busuk. Kan bau busuk. Ya kan? Di antara kalian itu juga mungkin ada yang makan duit korupsi, ada yang malah yang korupsi juga gitu. Ya, itu kita tidak tahu lah, itu rahasia kalian sama Tuhan atau sama setan, ya terserah gitu. Tapi Pak Siswono, politisi senior yang menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Partai Nasdem tersebut menyatakan mundur pada akhir 2022 yang lalu. Secara klise, Pak Sis panggilannya ya, mengaku alasan mundurnya itu gara-gara faktor usia dan kesehatan. Tapi sekali lagi, bahwa kalau kalian bertanggung jawab terhadap negara ini, atau sekarang kalian orang-orang pintar ini mau ikut cawe-cawe terhadap kelangsungan Indonesia setelah dibenahi Pak Jokowi yang luar biasa ini, kalian harus merubah diri kalian sendiri. Kalian harus punya tanggung jawab moral, kalian harus merubah akhlak kalian gitu. Jadi tidak bisa asal ngomong tapi perilaku kalian itu tidak connect di situ gitu. Jadi nggak nyambung gitu. Pak Enggar Tias Tolukita, mantan Menteri Perdagangan era kepemimpinan Pak Jokowi di periode pertama ini ya, juga mengikuti jejak Pak Sis, mundur dari Nasdem dengan alasan yang sama. Ya sama klisenya juga, yaitu alasan kesehatan. Keempat, Mbak Koni Bakri. Nah, Mbak Koni ya, yang kerap dijuluki pakar militer ya, mengungkapkan salah satu alasan mundurnya adalah ketidaksesuaian ideologis dengan Partai Nasdem gitu. Banyak yang menduga bahwa Mbak Koni ini mundur lantaran dia nggak cocok dengan pencapresan Anies Baswedan oleh partai tersebut. Tapi kalau isinya sampah, isi hati kita dan pikiran kita ini sampah, nggak usah bicara soal itu. Jadi nggak ada itu. Makanya na'udzubillah min zalik, kalau kalian masih ikut ngurusin negara ini ke depan, kita nggak tahu apa jadinya nanti. Semoga ini bisa dihentikan. Jadi kalian akan dihentikan oleh usia kalian, oleh takdir kalian, dan oleh Tuhan. 5. Mbok Niluh Jelantik. Politisi perempuan yang dikenal sebagai tokoh Bali ini memilih keluar dari Partai Nasdem gak lama setelah deklarasi dukungan untuk Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Mbok Niluh yang merupakan ketua DPP Nasdem terpaksa keluar dari partainya lantaran masih teringat luka dari kontestasi Pilkada DKI 2017 yang lalu yang syarat akan politisasi agama yang akhirnya memenangkan Pak Anies. Kalau sadar tentang moral, itu yang dikorupsi itu adalah jalan tolnya digital. Kemarin satelitnya Satria 1 sudah diluncurkan. Bayangin bapak-bapak yang terhormat, yang mulia, yang punya moral ini. 4.200 tower itu kalau nggak dikorupsi, itu berapa cepatnya internet ini untuk belajar, untuk macam-macam di situ. Itu kalian ambil, kalian potong. Terus ada juga towernya PLN yang menyalurkan energi, dikorupsi juga di situ. Apa kalian bermoral itu? Mikir.